Hai guys, gimana kabar kalian? Sehat? Oke. Karena tidak ada yang menjawab, gue anggap kalian semua sehat. Dalam kesempatan kali ini, gue bakal bahas anime yang sudah gue bahas berkali-kali sih di video gue sebelumnya. Ya, gue bakal bahas tentang Mushoku Tensei lagi. Tapi kali ini gue bakal bahas pendapat gue tentang adaptasi anime dari light novel kesukaan gue ini. Yang akan gue bahas akan mencangkup pendapat gue soal adaptasi anime ini dari desain, pengembangan cerita, dan juga lagu. Ya walaupun gue gak terlalu ngerti soal lagu, tapi bisa gue kasih pendapat lah gitu. Sebelum video gue mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Karena kalian yang terbaik, gue minta tolong. Oke, sudah saatnya kita mulai video ini. Tidak pernah lupa, putar dulu intronya. Pertama, kita akan bahas soal visual dari karakter-karakter di sini. Kalau dari desain keseluruhan bisa gue bilang lebih mendekati versi manganya daripada versi light novel atau web novel. Web novel emang gak ada desainnya. Karena anime Course 1 ini mengambil latar dari volume 1 sampai volume 3, gue bakal ambil referensi dari situ ya. Jadi kalau misalnya untuk yang di volume ini asa berubah penggambarannya gitu, jadi lebih mirip kayak di anime atau di manga. Sorry, kita bakal bahasnya yang awal-awal dulu ya. Untuk visual desainnya overall bagus, dan animasinya bisa gue acungi 2 jempol. Penggambaran per frame-nya rapih dan tidak terlihat ada patah-patah. Penggunaan warnanya cocok untuk tema fantasi yang bercampur dengan tema abad pertengahan. Desain latar tempatnya juga seperti desa dan kota, menurut gue menggambarkan sekali abad pertengahan. Jadi kerasa banget feel-nya. Dan tentu saja desain-desain karakter yang menurut gue menarik untuk dilihat. Dari Milf, Lilia, Zenith, Gilei, dan juga ibunya Eris, Hilda. Loli juga terlihat kawaii seperti Eris dan Sylvie. Dan juga gue paling suka adalah Roxy. Gak ada yang bisa ngalahin lah waifu gue yang satu ini. Ya untuk desain laki-lakinya kayak Rudy, Philip, Saurus, dan Rigid juga acceptable sih. Tapi sebenarnya gue rada penasaran sih. Ini perasaan gue aja atau desain Pau terlihat lebih tua di anime daripada di LN atau di manganya. Mengingat Studio Bind adalah studio animasi baru, gue jadi punya ekspektasi ini terhadap studio ini karena pembuatan animasinya yang keren untuk produksi pertamanya. Saat gue nonton adaptasi anime dari Mushoku Tensei, setiap gue melihat adegan, gue jadi teringat nih beberapa anime. Contohnya seperti Spice and Wolf, Wolf Children, Mao Yusa, dan juga beberapa anime yang diciptakan oleh Studio Ghibli. Maksud gue di sini bukan mirip ya, bukan ada adegan yang diambil dari anime atau itu apa sih series yang tadi gue sebutin. Cuman lebih kayak feel dan stylenya itu mirip gitu. Jadi pas nonton ini, gue kerasa kayak nonton ini, tapi emang adegannya beda gitu. Nggak ada adegan Roxy di Spice and Wolf gitu, nggak ada. Ya ini mungkin karena stylenya juga terpengaruh sih sama anime-anime yang tadi gue sebutin sama Studio Ghibli gitu. Tapi bukan berarti ini ngejiplak atau plagiat ya gitu. Gue nggak bilang kayak gitu ya, please ya. Ya, ngerti? Oke, sip. Untuk skor visualnya gue kasih 8.5 dari 10. Kenapa gue kasih skor segitu? Karena menurut gue, ya dari segi visual tidak ada yang dipermasalahkan sih gitu. Cuma menurut gue, karena Studio Bind ini adalah studio yang masih baru dan punya banyak ruang untuk berkembang, dan kesempatan untuk berkembangnya juga masih banyak gitu, gue kasih 8,5 karena gue yakin yang anime yang selanjutnya, yang lebih tepatnya itu anime Mushoku Tensei Cour 2 bakal lebih baik lagi gitu. Jadi kenapa menurut gue sini 10 dari 10 sih. Cuman kalau misalnya dari penilaian rasional gue, ini masih bisa berkembang lagi gitu, makanya 8,5. Untuk story-nya gue bakal ambil referensi kebanyakan dari web novel dan manga. Karena untuk light novel gue belum baca terlalu jauh. Jadi karena gue takut banyak asumsi di light novel, jadi gue ambilnya dari ini aja, bener-bener dari web novel, bukan dari light novelnya gitu. Karena yang gue hatam baca itu web novel, dan yang masih gue baca sampai sekarang itu manga. Oke, sip, kita lanjut. Oke, kalau misalnya dari pengemasannya, mungkin ini lebih slow pace ya daripada versi manganya. Mungkin poin ini menurut gue lebih mencondong mengarah ke
web novel dan juga mungkin light novelnya gitu. Karena ada beberapa poin yang tidak dijelaskan di manga dan ada juga di web novel, dan poin-poin itu ditampilkan di animenya. Contohnya seperti Ibu Somar yang naksir sama Paul, monolog Rudy yang panjang gitu ya di episode awal-awal itu di versi manga itu kebanyakan disingkat-singkat gitu jadi beberapa panel. Juga yang paling kontroversial yang adegan olahraganya si Sauros di menara, dan juga mungkin yang pembicaraan si Rudy dengan Sauros setelah olahraganya tentang yang ini bola hitam-hitam gitu. Dan juga masih banyak lagi, tapi kalau misalnya gue bahas semua di sini bakal ngabisin video sih. Yuk kita lanjut. Untuk pengemasannya menurut gue udah bagus sih gitu. Cuman secara pribadi gue lebih suka pengemasan di manga. Karena kalau misalnya di versi web novel atau anime itu lebih banyak menceritakan monolog si Rudy daripada interaksi sama aksi-aksi itu. Tapi kalau misalnya di manga jadi lebih compact penjelasannya, juga lebih lebih pace-nya tuh lebih cepet lah gitu. Tapi itu pada akhirnya itu preferensi saya ya. Yang lain juga bisa berpendapat beda gitu. Ya mungkin kalian bisa berpendapat dan ngasih pendapat tentang pendapat saya di kolom komentar nanti gitu. Untuk story bakal gue kasih 9 dari 10. Loh kok gede? Ya kalau misalnya gue secara pribadi emang gue lebih suka pengemasan cerita di manganya gitu. Tapi kalau misalnya gue lihat pengemasan cerita di anime itu secara garis besar mengikuti original source-nya gitu. Jadi walaupun gue suka versi manganya, kita harus bisa apresiasi dedikasi staff anime untuk mengikuti original source. Kalian mendapat salut gue, staff anime Mushoku Tensei. Selanjutnya untuk lagu, untuk ini sepertinya gue gak bisa terlalu banyak ngasih pendapat ya. Karena lagunya sih secara pribadi gue suka. Apalagi lagu openingnya yang slow dan enak didengar sebagai pembawa tidur. Walaupun sampai episode terakhir, video openingnya tidak pernah diperlihatkan. Berbeda dari kasus anak sebelah yang kadang nampilin opening, di kasus ini, semua lagu opening itu menyatu di 2 menit awal animenya. Gue gak tahu kenapa seperti ini, tapi yang bisa gue pastikan, gue berharap versi Blu-ray-nya itu memperlihatkan video openingnya. Untuk lagu ending gue suka banget. J-pop standar sih kalau bisa dibilang. Tapi komposisi videonya itu gue suka. Daya warna dan timingnya menurut gue udah perfect lah gitu. Gak ada debat di bagian ini. Untuk skornya mungkin dari gue 7,5 dari 10 ya. Ini kenapa gue kasih nilainya segini? Karena ya menurut gue sih opening tanpa video itu adalah alasan banyak poin yang terkikis. Tapi karena durasi anime bertambah, gue jadi bisa kompromikan nih sedikit gitu. Itu 7,5. Pada gak setuju? Oke, nanti kita omongin di komentar. Untuk kesimpulan dari gue, adaptasi anime dari Mushoku Tensei ini sudah bagus, dan gue berharap kedepannya itu tetap atau lebih baik lagi. Series ini sangat saya sarankan untuk pecinta isekai yang sudah bosan dengan isekai yang gitu-gitu aja. Cerita juga bagus, walaupun terkesan slow ya dibandingkan dengan seri yang lain. Tapi kalau misalnya kita baca sampai arc minimal teleportasi selesai gitu, semua terbayarkan. Apalagi kalau misalnya kita baca sampai akhir, wah itu mah sempoa. Untuk adaptasi lainnya yang kayak manga atau light novel, gue juga saranin untuk diikutin. Untuk perbedaan antara adaptasi itu lebih ke cara penyampaian sih yang berbeda, tapi konten yang dibawakan masih sama. Jadi buat yang takut untuk baca manganya karena nunggu anime gak perlu terlalu khawatir sih gitu. Kalau misalnya kalian takut kok beda sih di anime sama manga, kayaknya gak bakal kayak gitu sih. Gue gak bisa janji apa-apa tapi kayaknya mah enggak. Overall gue rekomen anime Mushoku Tensei. Kalau mau tahu akhir ceritanya tanpa memperdulikan manga belum selesai, light novel belum selesai, anime masih jauh gitu, silakan baca web novelnya, karena web novelnya sendiri harusnya udah tamat gitu. Dan kalau misalnya menurut gue ya, pendapat pribadi, akhirnya memuaskan sih gitu. Nggak kok gini, kok gitu, nggak sih. Itu pribadi sih, prinsip pribadi. Tapi menurut gue mah memuaskan. Alasan kenapa gue ngerekomen anime ini juga karena ada kabar nih, katanya anime ini tuh bakal jadi project anime yang panjang seperti Sao dan Danmachi, dan juga kemungkinan adaptasi ini tuh bakal dibawa sampai light novelnya selesai gitu. Jadi
sampai light novel selesai tetap bakal ini sih, tetap bakal diadaptasiin jadi anime gitu, berkala gitu maksudnya mah. Jadi kemungkinan kita bisa lihat nih petualangan Rudy yang dewasa yang tahulah ada itu, ada ini, tahulah ada apa. Kalau boleh jujur, walaupun gue udah hatam baca web novelnya, gue masih penasaran nih sama light novel. Apakah memiliki ending yang sama seperti web novelnya atau tidak? Atau emang ada beda dikit nggak gitu? Atau ada penambahan nggak gitu ya? Apa yang ditambahin? Nanti baca sendiri. Untuk skor akhir dari yang itu ya, kita tambahkan tadi. Gue pakai rumus matematika, nggak sih pakai kalkulator tadi. Adalah 8.3/10 ya, lumayan gede lah gitu. Oke guys, sekian dari gua. Semoga kalian suka dengan review gua kali ini. Oh ya, jangan lupa ya subscribe, like, dan share video ini ya, biar gua lebih semangat lagi untuk membawa video selanjutnya gitu. Dan jika kalian menyukai konten yang gua bawakan, bisa kalian juga subscribe channel ini dan juga bisa kalian like juga playlistnya gitu ya. Gua Thomas Anderson, pemuja Roxy, mohon undur diri. Sayonara.